tingkat universitas itu biasanya daripada harus mengulang lagi, maka bisa ditransfer kreditkan. Jadi di perguruan tinggi di prodi yang baru ini dia tidak harus mengulang lagi mata kuliah yang pernah diambil di prodi yang sebelumnya. Nah ini tapi ada syaratnya. Jadi bahwa kredit yang diperoleh dari prodi lain tadi atau dari perguruan tinggi lain itu hanya bisa diakui yang diperolehnya itu masih kurang dari 5 tahun. Jadi kalau umpamanya mahasiswa ada yang mengklaim akan mentransfer kreditkan suatu mata kuliah yang diperoleh lebih dari 5 tahun yang lalu, maka ini tidak bisa diakui sebagai mata kuliah yang ditransfer. Nah, begitu pula juga apabila ini diperoleh dari universitas lain, maka dia harus berasal dari program studi yang terakreditasi. Jadi tidak sembarang ini transfer kredit bisa dilakukan sesuai dengan kebijakannya UI. Ini harus berasal dari prodi yang terakreditasi. Nah, ini akreditasinya apa? Ini biasanya setiap fakultas atau setiap prodi memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Nah, jadi nanti mahasiswa bisa berkonsultasi ke pembimbing akademiknya, menanyakan apakah ini bisa diakui atau tidak transfer yang dari perguruan tinggi lain tadi. Nah, kemudian juga biasanya untuk bisa mengakui atau merecognize kredit yang ditransferkan tadi, memang setiap fakultas ini ada tim transfer kreditnya yang akan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kredit yang akan ditransferkan. Jadi mata kuliahnya ini mungkin dilihat apakah ada kesetaraannya dengan mata kuliah dalam kurikulum, atau mungkin juga masih masuk di dalam 5 tahun, jadi belum kadaluarsa dan sebagainya. Nah, ini kira-kira terkait dengan syarat-syarat yang diperlukan oleh mahasiswa apabila ingin melakukan transfer kredit. Nah, terkait dengan transfer kredit, ini mungkin juga saya perlu menyampaikan tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena program-program yang diikuti di dalam Merdeka Belajar ini nantinya juga bisa ditransfer kreditkan ke dalam transkrip dari mahasiswa. Nah, jadi di sini sejak tahun 2019 akhir sebetulnya Dikti atau Kementerian Kemendikbud dalam hal ini itu telah mencanangkan program yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di situ tertuang bahwa semua perguruan tinggi ini perlu memfasilitasi program Merdeka Belajar ini, dan itu tertuang di dalam Permendikbud nomor 3 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, kemudian UI sendiri juga sudah mengakomodir untuk penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, dan itu juga sudah dituangkan di dalam Peraturan Rektor nomor 16 tentang penyelenggaraan program sarjana. Nah, sebetulnya inti dari Merdeka Belajar ini apa sih? Yaitu bahwa sekarang ini mahasiswa itu memiliki hak 3 semester belajar di luar prodinya. Jadi apakah itu di luar prodi ini, di prodi lain di UI sendiri, atau di prodi lain tapi di perguruan tinggi yang lain, atau bahkan di prodi yang sama tapi di perguruan tinggi yang lain. Atau bahkan sekarang juga dimungkinkan melalui Merdeka Belajar ini, mahasiswa bisa memperoleh kredit melalui kegiatan-kegiatan yang diikuti di instansi pemerintah, atau di industri, atau di Pemda misalkan, atau di lembaga-lembaga seperti penelitian, atau bahkan di perusahaan-perusahaan swasta atau startup. Jadi sekarang kalau dulu pernah mengenal ada kegiatan magang, kegiatan KKN, nah ini sekarang kegiatan-kegiatan tersebut bisa rekognisi atau istilahnya bisa diakui beban ini SKS-nya, dan itu bisa ditransfer ke transkrip dari si mahasiswa. Nah, kalau kita lihat sendiri, jadi Merdeka Belajar yang ada di UI ini bisa dibedakan antara mengikuti 1 semester
di luar prodinya sendiri, tapi masih ada di UI atau disetarakan dengan 20 SKS maksimum, itu mengikuti misalkan dari prodi yang lain yang ada di fakultas lain atau di fakultas yang sama tapi di luar prodi yang masih ada di UI. Atau bisa juga paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS yang diikuti di prodi yang sama tapi di perguruan tinggi lain. Jadi artinya di luar UI. Jadi misalkan mau mengikuti apakah itu di perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri, ini dimungkinkan. Nah, kemudian juga bisa juga mengikutinya di prodi yang berbeda, tetapi di perguruan tinggi yang berbeda juga. Jadi misalkan dari satu prodi A itu mengambil di prodi B, tapi dari perguruan tinggi yang di luar UI, ini memungkinkan juga. Nah, atau tadi mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran yang diikuti di berbagai instansi atau non institusi pendidikan. Jadi misalkan di Pemda mengikuti kegiatan KKN misalkan, atau mengikuti magang di suatu industri, atau mengikuti membantu ini proses belajar di sekolah dasar atau di SMA, atau bahkan mungkin juga melakukan kegiatan sosial atau mungkin penelitian mandiri. Nah, ini semua bisa diakui kreditnya dan itu bisa ditransfer ke dalam transkrip dari mahasiswa. Nah, kalau kita lihat dari panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh kementerian, dalam ini melalui Dikti, itu ada 8 kegiatan sebetulnya yang bisa dipilih oleh mahasiswa dan itu bisa diakui sebagai kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hanya di sini memang setiap kegiatan ini bisa memiliki beban SKS yang berbeda-beda. Tetapi yang diakui oleh Dikti itu adalah kegiatan-kegiatan yang 8 ini, dan masing-masing itu minimum adalah 20 SKS dan maksimum itu 40 SKS. Nah, jadi di sini untuk kegiatan yang pertama terkait dengan pertukaran mahasiswa misalkan. Nah, ini bisa saja pertukaran mahasiswa ini diikuti oleh mahasiswa apabila misalkan UI punya kerjasama dengan baik itu perguruan tinggi di Indonesia atau bahkan dengan perguruan tinggi luar negeri. Nah, ini dimungkinkan. Jadi sekarang bisa diperhitungkan SKS-nya. Atau mau mengikuti misalkan magang, misalkan di suatu startup atau di suatu industri atau di suatu perusahaan. Nah, ini pun juga nanti bisa diperhitungkan SKS-nya yang nanti akan ditransfer. Dan termasuk juga kegiatan-kegiatan seperti membangun desa atau KKN tematik, atau bahkan mungkin kemarin pada saat pandemi banyak sekali mahasiswa yang juga terjun ke kegiatan proyek kemanusiaan, jadi membantu nakes atau juga membantu tim COVID untuk menanggulangi atau istilahnya membantu untuk membantu mengatasi penyebaran COVID di suatu daerah dan sebagainya. Nah, ini semua nantinya bisa diperhitungkan SKS-nya, dan SKS-nya ini bisa ditransfer ke dalam transkripsi mahasiswa. Nah, saya rasa mungkin dari saya seperti itu penjelasan untuk sesi terkait dengan evaluasi hasil belajar dan juga terkait dengan transfer kredit. Jadi sekarang para mahasiswa baru ini merupakan angkatan yang memang cukup potensial untuk bisa mengikuti tadi berbagai kegiatan Merdeka Belajar yang beban SKS-nya itu bisa ditransfer ke dalam transkrip mahasiswa. Jadi dari 144 SKS itu bisa tidak harus semuanya diambil di dalam prodi, tapi bisa juga kalau memang diinginkan oleh mahasiswa itu bisa diambil tadi, apakah dari prodi lain yang masih ada di UI
atau dari prodi lain atau prodi yang berbeda dari perguruan tinggi yang lain, atau mengikuti melalui berbagai Merdeka Belajar di sini. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih dan sekali lagi kami ucapkan selamat mengikuti pendidikan di UI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Gatot Fatwanto PhD, Direktur Pengembangan Akademik dan Sumber Daya Pembelajaran. Selamat siang Pak Gatot. Selamat siang Bu Amel. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Syukur, alhamdulillah. Sekarang kalau kita bertanya benar-benar dari hati ya Pak ya, harus sehat gitu ya. Kalau dulu mungkin ada yang sekadar basa-basi ya Pak Gatot ya. Penjelasan Pak Gatot tadi menarik sekali, saya sebagai mahasiswa jadul ngiri juga Pak. Apalagi di bagian-bagian terakhir tadi tentang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Ini mahasiswa kita sudah langsung bertanya nih Pak. Jadi boleh saya mulai dengan pertanyaan dari mahasiswa ya Pak Gatot ya. Ya, insyaallah Bu, silakan. Oke. Selamat siang Muhammad Syakur, terima kasih untuk pertanyaannya. Dia bertanya nih Pak Gatot, apakah mahasiswa vokasi D3 maupun D4 dapat mengikuti program Merdeka Belajar dan mengambil SKS dari program S1? Langsung dijawab? Iya silakan Pak. Iya Pak. Oke, ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya dari konsep dari Merdeka Belajar itu memang dimungkinkan mahasiswa itu mengambil di luar prodinya itu dalam bentuk mata kuliah atau tadi kegiatan Merdeka Belajar yang lain. Nah, cuma memang sekarang tadi seperti yang juga sudah saya sampaikan, apabila seorang mahasiswa ini ingin mengambil mata kuliah misalkan dari prodi lain meskipun sama-sama masih di UI, tapi itu mungkin berbeda jenjang studinya. Nah, ini juga masih perlu untuk berkonsultasi ke pembimbing akademiknya. Karena biasanya mungkin ada beberapa mata kuliah misalkan yang tadi dari mahasiswa D4 atau sarjana terapan mau mengambil ke S1, mata kuliah yang ada di S1 ini biasanya mata kuliah itu memerlukan ada prasyarat, misalkan seperti itu. Nah, ini seharusnya PA akan melihat apakah prasyarat itu sudah dipenuhi atau belum. Dan kalau misalkan mata kuliah itu tidak memiliki prasyarat dan itu disetujui oleh PA-nya, ya mungkin bisa saja mahasiswa tadi misalkan dari D4 tadi mengambil di mata kuliah S1. Nah, kalau misalkan dari D3 yang mengambil ke S1, nah ini mungkin juga perlu dilihat pada saat nanti itu akan istilahnya di transfer dan dicoba dicarikan kesetaraannya. Nah, ini nanti prodi yang perlu melihat apakah bisa ini disetarakan dengan mata kuliah yang sudah ada di dalam kurikulum D3. Nah, ini jadi biasanya memang sekali lagi perlu konsultasi dengan PA-nya karena belum tentu diizinkan oleh prodi atau oleh program vokasinya kalau mata kuliah itu tidak bisa atau sulit untuk disetarakan dengan mata kuliah yang ada di dalam kurikulum suatu prodi. Mungkin sementara itu Bu Amel jawabannya. Ya, terima kasih Pak Gatot. Ini relate lagi dengan pertanyaan kedua ya Pak ya. Dari Raditya Noveno, pertanyaannya adalah perihal transfer kredit di luar dari prodi tersebut, apakah mata kuliahnya itu menggantikan mata kuliah dari dalam prodi atau bagaimana ya Pak teknisnya? Demikian pertanyaannya Pak. Ya, jadi kalau melihat dari tadi konsep Merdeka Belajar, itu kan sebetulnya ada 100 kalau untuk jenjang S1 itu atau sarjana itu kan ada 144 SKS. Nah, dari 144 SKS itu ada sebetulnya 60 SKS yang bisa diambil di luar prodi. Jadi 20 SKS itu di luar prodi tapi tetap di UI atau di 40 SKS yang di luar UI sendiri. Nah, dari 60 SKS tadi ini sebetulnya bukan menggantikan
SKS atau mata kuliah yang sudah ada di dalam kurikulum. Nah, tetapi memang untuk mahasiswa yang terutama yang dari angkatan yang sebelum 2020 karena masih menggunakan kurikulum yang lama, ini kadang-kadang belum ada nih slot untuk Merdeka Belajarnya, sehingga mata kuliah yang diambil di luar prodi tadi perlu dicari kesetaraannya dengan mata kuliahnya. Nah, tapi kalau untuk angkatan baru ini 2021, prodi itu sudah menyiapkan slotnya. Jadi artinya mata kuliahnya itu tidak harus menggantikan mata kuliah yang sudah ada di dalam kurikulum. Kecuali misalkan sebagai contoh, misalkan ada mata kuliah pilihan yang sebetulnya di dalam kurikulum suatu prodi itu sudah ada, tapi si mahasiswa ingin mengambilnya dari perguruan tinggi lain, dan ini diizinkan misalkan oleh PA-nya. Nah, ini bisa, tadi artinya dia tidak harus mengambil mata kuliah pilihan yang ada di prodinya sendiri, tetapi dia mengambilnya dari tempat lain. Jadi seperti itu, Bu Amel. Baik, terima kasih Pak Gatot untuk penjelasannya. Yang terakhir barangkali ada sedikit saran dari Pak Gatot untuk mahasiswa baru kita, karena kita waktunya sudah terbatas ya Pak ya, jadi mungkin langsung saja ke pesan Pak Gatot. Pertanyaan-pertanyaan cukup banyak nih Pak, tapi nggak bisa semua saya bacakan. Silakan Pak Gatot. Ya, terima kasih Bu Amel. Jadi kepada para mahasiswa baru, jadi ini sebelumnya saya ingin ucapkan selamat sudah diterima sebagai mahasiswa di UI dan selamat menempuh pendidikan di UI. Nah, ini mungkin pesan saja bahwa ini mumpung masih istilahnya baru start. Nah, ini sebaiknya juga tadi mahasiswa masing-masing mencoba menjaga ininya ya, istilahnya performance-nya dalam hal ini, nilai ini jangan sampai sudah di awal sejak di awal ini agak terseok-seok. Jadi kalau bisa meninggikan IPK yang diperoleh tadi, yang saya sudah jelaskan mengenai IPK tadi, sehingga di awal-awal ini kalau bisa IPK-nya ini tinggi-tinggi, sehingga kalau nanti makin berat kuliahnya dan mungkin mata kuliahnya ini tidak bisa memperoleh nilai yang tinggi, itu tidak akan menurunkan terlalu signifikan IPK-nya. Jadi usahakan tetap sejak dari awal ini tetap semangat untuk bisa meraih nilai. Jadi jangan ada anggapan bahwa ini masih semester 1, saya santai-santai aja deh, nanti pasti pelajarannya kan pelajaran basic semua. Nah, jadi sebaiknya jangan itu. Kalau bisa sejak semester 1 ini IP-nya ini selalu dijaga dan dipertahankan untuk kalau bisa setinggi mungkin. Mungkin itu dari saya, Bu Amel. Iya, terima kasih banyak Pak Gatot untuk sarannya. Mudah-mudahan mahasiswa kita dari awal sudah lari kencang ya Pak Gatot ya, supaya nanti bisa cepat sampai ke finishnya. Sekali lagi terima kasih Pak Gatot untuk penjelasannya tadi, pemaparan yang demikian komprehensif juga ya. Dan semoga mahasiswa kita bisa mengikuti dari awal sampai akhir tadi. Jadi mereka tinggal belajar nih Pak Gatot setelah ini. Terima kasih sekali lagi Pak. Demikian tadi para mahasiswa angkatan 2021 sudah mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh Ibu Anak Agung Ratna, Direktur Pendidikan, kemudian oleh Pak Gatot, PhD, Direktur Pengembangan Akademik dan Sumber Daya Pembelajaran. Selanjutnya saya serahkan kepada MC, Mbak Sasti, dan kepada Mas Reska untuk meneruskan ke program acara yang berikutnya. Terima kasih. Baik Sasti dan juga para mahasiswa baru, kita masih dalam rangkaian Kamaba UI 2021, Satu Karena Beda. Bagaimana teman-teman mahasiswa baru tadi menyimak bagaimana sistem perkuliahan dan juga penilaian
Mudah-mudahan nanti bisa diikuti dengan baik sehingga dapat memperoleh nilai yang terbaik pada saat kuliah ya. Amin, luar biasa ya, Kita juga ternyata Sasti banyak ingin banget mengucapkan terima program kasih ya. juga ya. Betul sekali. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Amelita Lucia, Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik Universitas Indonesia yang sudah memandu sesi kuliah umum mengenai sistem pendidikan yang ada di Universitas Indonesia Iya, ya. dan tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anak Agung Ratna, Direktorat Pendidikan, dan Dr. Gatot dari Direktorat Pengembangan Akademik dan Sumber Daya Pembelajaran yang telah berbagi tentang program dan juga bagaimana sistem akademik di Universitas Indonesia dengan para maba UI 2021. Betul, dan itu perlu sekali bagi para mahasiswa untuk mencermati sehingga pada saat nanti sistem perkuliahan sudah dimulai tidak Ya. bingung lagi ya Sasti ya, Betul. terkait dengan komponen penilaian, kemudian juga kontrak perkuliahan itu sendiri. Ya. Nah Sasti dan juga para mahasiswa baru, selanjutnya kita akan kembali mengikuti talk show. Ya. Nah kali ini kita akan berbicara mengenai perjalanan dan pencapaian Universitas Indonesia sebagai miniatur Indonesia. Dan Iya, kita betul sekali. akan mendengarkan materi dari beberapa narasumber yang sudah siap menyampaikan materinya. Ada siapa saja satu di Ya, antaranya? yang pertama kita akan bergabung Dr. Agung Waluyo, Direktur Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat. Ini dari Rumpun Ilmu Kesehatan. Dan juga ada Dr. Dede Juhana, Direktur Riset dan Pengembangan, ini dari bidang Sains Teknologi. Dan juga Dr. Eri Seda, Kepala Departemen Sosiologi. Dan ada siapa lagi, Mas Reska? Akan ada juga Bapak Ahmad Gamal, Direktur Inovasi dan Sains Teknopark UI. Kemudian juga ada Dr. Ima Mayasari, Direktur Administrasi, Data dan Pengelolaan Produk Riset dan Inovasi Universitas Indonesia. Jadi akan ada 5 pembicara kita yang Iya, akan betul. menyampaikan materi sesuai dengan aspek dan kompetensi bidang masing-masing. Betul Dan untuk sekali. yang pertama langsung saja kita akan ikuti bersama, yakni talk show kita terkait dengan perjalanan dan pencapaian UI sebagai miniatur Indonesia akan disampaikan oleh Dr. Agung Waluyo, Direktur Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa rekan-rekan mahasiswa baru. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Agung Waluyo, Direktur Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Indonesia, akan berbagi cerita apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam memberikan pengabdiannya kepada masyarakat sekitar sebagai bagian dari sivitas akademika. Seperti kita ketahui bahwa pengabdian pada masyarakat adalah bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Dan pengabdian masyarakat adalah merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya langsung pada masyarakat. Dan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini melalui serangkaian metode ilmiah sebagai perwujudan Tridharma perguruan tinggi, serta sebagai tanggung jawab yang luhur dalam memberdayakan kemampuan masyarakat sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan pembangunan nasional. Dan sebagai warga negara Indonesia, sudah selayaknya mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk turut secara aktif membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Sebagai bagian dari sivitas akademika, mahasiswa beserta dosen dan karyawan memiliki tanggung jawab yang sama di dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Ada 3 kegiatan utama, penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat yang merupakan satu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan, di mana saat dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian, di situ mahasiswa dan dosen akan menemukan beberapa ilmu-ilmu baru, pengetahuan yang baru, dan inovasi-inovasi yang baru yang nantinya akan menjadi bahan pengajaran bagi mahasiswa di bangku kuliah.
pengajaran di bangku kuliah berupa ilmu yang dihasilkan dari penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan para mahasiswa itu diajarkan untuk anak didiknya menjadi lulusan yang berkualitas dan berkompetensi prima, yang memiliki kemampuan tidak hanya kognitif, tetapi juga psikomotor, yang nantinya meningkatkan kemampuan kompetensi lulusan di masyarakat. Dan hasil penelitian itu pula dibagikan kepada masyarakat, diutamakan pemanfaatannya untuk masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Selama 2015 sampai 2020, di kurun waktu 5 tahun terakhir, ada cakupan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Setidaknya ada sekitar 1091 program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bersama-sama antara mahasiswa dan dosen, mulai dilaksanakan di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Provinsi Riau, provinsi yang ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Di antara kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa dan dosen adalah kegiatan UI Peduli Gempa Pidijaya di Aceh di tahun 2016. Kegiatan pengabdian masyarakat yang lain adalah kegiatan UI Peduli Gizi Buruk pada suku Asmat di Papua Barat di tahun 2018. Kegiatan yang dilakukan pada kegiatan Pengmas tersebut adalah layanan kesehatan di posko ataupun di klinik yang didirikan oleh tim pengabdi dari Universitas Indonesia, dan para pengabdi pula beserta mahasiswa yang diterjunkan melaksanakan layanan kunjungan rumah pada masyarakat Asmat yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan di rumahnya, maupun bantuan-bantuan logistik yang diharapkan bisa diberikan oleh tim UI Peduli yang turun pada tahun 2018 tersebut. Pengabdian masyarakat yang lain pernah dilaksanakan di desa di Kecamatan Janto, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh di tahun 2019, yaitu edukasi dan fasilitasi pengembangan hutan wakaf. Jadi hutan wakaf pengabdian masyarakat yang lain yang pernah dilakukan adalah fasilitasi sertifikasi halal dari produk kopi bagi petani kopi Arabica di Aceh Tengah di tahun 2019. Pada kegiatan ini terlihat bahwa para peserta dari petani tersebut mencoba untuk mendaftarkan dari koperasinya ataupun produknya untuk sertifikasi halal yang difasilitasi oleh tim pengabdi Universitas Indonesia. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Melaksanakan lomba karya pengabdian masyarakat mahasiswa yang diperuntukkan untuk meningkatkan berpikir kritis dan keinginan untuk membantu masyarakat dari kondisi yang ada saat ini, terutama pada kondisi pandemi. Banyak sekali inisiatif-inisiatif inovatif kegiatan pengabdian masyarakat dari mahasiswa yang diciptakan dan kemudian diterapkan kepada masyarakat yang nantinya bisa mengatasi kondisi permasalahan seperti pada kondisi pandemi dan dampaknya pada sosial ekonomi dan masyarakat lainnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kontribusinya. Kami tunggu nanti setelah Anda aktif menjadi mahasiswa Universitas Indonesia, peran Anda
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengabdian masyarakat akan kami tunggu untuk bisa menghasilkan terobosan-terobosan maupun hasil inovasi yang diterapkan kepada masyarakat di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa juga dengan pengabdian masyarakatnya gitu ya, baik mahasiswa maupun sivitas akademika yang ada di UI. Terima kasih kepada Bapak Dr. Agung Waluyo, Direktur Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat ya Sasti ya. Iya, betul sekali tadi sempat dijelaskan oleh Bapak Dr. Agung Waluyo bahwa UI tadi sempat berpartisipasi Iya. di dalam bencana gempa di PD Aceh tahun 2016 dan juga berkontribusi di Papua Barat ya, Mas Reska ya. Dan ini adalah menjadi inspirasi dan tentunya semangat bagi rekan-rekan mahasiswa baru untuk juga berkontribusi dan berpartisipasi dalam pengabdian dan pemberdayaan masyarakat sekitar UI juga. Betul sekali. Jadi artinya UI hadir tidak hanya di bidang edukasi saja, tetapi juga hadir pada saat bencana gitu ya, Betul memberikan sekali. edukasi, Ya. literasi kepada masyarakat, dan mudah-mudahan kontribusi ini bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah itu sendiri. Ya, Sasti, tadi kalau kita sudah mendengarkan terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat, selanjutnya kita akan mendengarkan juga paparan terkait apa di Sasti ya? Terkait riset dan pengembangan yang akan disampaikan oleh Dr. Dede Johana, Direktur Riset dan Pengembangan Universitas Indonesia. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada para mahasiswa UI tahun 2021. Ya, perkenalkan, nama saya Dede Johana. Saya dari Direktorat Riset dan Pengembangan, ya, Gedung ILRC, ya, Universitas Indonesia. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan presentasi ya tentang menuju universitas unggulan dunia. Oke. Nah, sebelumnya kita juga sebagai mahasiswa, dosen, dan sivitas akademi tentunya harus mengetahui visi dan misi UI ya, dari tahun 2020 sampai 2024. Nah, misi kita yang paling besar adalah yang menjadikan UI sebagai pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan unggul, dan berdaya saing melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia. Nah, kemudian untuk mencapai misi itu, kita juga mempunyai misi yang besar, yaitu pertama adalah menyediakan akses yang luas dan adil, ya, serta pendidikan yang pengajaran berkualitas, menyelenggarakan kegiatan tridharma yang bermutu dan relevan dengan tantangan nasional dan global, menciptakan iklim akademik yang mampu mendukung perwujudan visi UI, dan menciptakan lulusan yang berintelektual tinggi, yang berbudi pekerti luhur, dan mampu bersaing secara global. Nah, UI juga memiliki suatu rencana panjang atau renstra lah ya. Jadi artinya UI kita sekarang ini sudah di fase kedua ya, yaitu dari tahun 2020 sampai 2025. Jadi kita mempunyai 4 fase ya, sebagai nanti UI sebagai guru bangsa yang menjadikan unggulan Asia. Nah, nanti di fase kedua ini artinya UI ya mantap ya menjadi advokator ya 5 besar di Asia Tenggara. Next. Nah, bagaimana dengan organisasi bidang riset dan teknologi? Nah, bidang riset dan teknologi ya di Universitas Indonesia itu terdiri dari 4 direktorat. Yaitu tentunya kita mengetahui Wakil Rektor Riset dan Inovasi adalah Dr. Gigi Nurfahmi Durasono, kemudian saya sendiri sebagai Direktur Riset dan Pengembangan, kemudian Direktur Inovasi dan Sains Teknopark, yaitu Pak Ahmad Gamal, Direktur Pengabdian Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu Pak Agung Waluyo, dan Direktur Administrasi Data, Pengelolaan Produk Riset dan Inovasi, yaitu Bu Ima Mayasari. Oke, apa sih tugas dari Direktorat Riset dan Pengembangan? Pertama, tugas pokoknya di UI adalah adalah memfasilitator ya. Jadi sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi dosen, mahasiswa ya dalam pelaksanaan riset.
Kedua, mengelola dalam melaksanaan riset. Ketiga, membina sumber daya manusia, ya tentunya di sini adalah baik dosen, baik mahasiswa, dan juga memberikan ke fasilitas-fasilitas riset seperti laboratorium di LRC. Nah, agar tugas pokok ini tercapai, tentunya kita memiliki strateginya ya. Jadi strateginya itu bagaimana kita memperoleh rankingan internasional ya. Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah internasional ya, meningkatkan budaya kualitas riset dan publikasi ilmiah, meningkatkan pencapaian kerjasama riset. Nah, kemudian dari strategi ini kita juga akan memenuhi target dari Universitas Indonesia, yaitu kita memiliki 3, yaitu meningkatkan jumlah sitasi. Ya. Jadi sitasi ini adalah merupakan kualitas dari hasil-hasil penelitian dari dosen-dosen UI atau peneliti UI yang disitasi atau disitir oleh peneliti di dunia. Kedua adalah meningkatkan kualitas riset melalui kolaborasi riset, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ya, dan melalui program diaspora. Nah, program diaspora ini adalah kerjasama ya dengan peneliti-peneliti Indonesia yang ada di luar negeri. Ketiga, yaitu bagaimana memanfaatkan hasil-hasil riset untuk kebijakan-kebijakan untuk memecahkan masalah bangsa. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian bagaimana riset itu bisa berjalan? Tentunya agar riset dan inovasi di UI bisa berjalan, tentunya kita memiliki fokus, ya. Kita harus memiliki suatu arahan, ya. Nah, arahan-arahan kita, yaitu yang disebut dengan fokus riset dan inovasi, yaitu kita memiliki pertama, yaitu potensi riset di UI, ya. Ketiga adalah tren riset nasional seperti apa ya gitu. Kemudian kita juga di Indonesia punya rencana induk riset nasional. Kita juga memiliki prioritas riset nasional dan juga ada SDGs. SDGs adalah Sustainable Development Goal, yaitu adalah bagaimana perkembangan baik di Indonesia ya maupun di dunia gitu ya. Jadi inilah yang melatar belakangi adanya fokus riset dan inovasi. Nah, kita memiliki 5 fokus riset dan inovasi, yaitu 1 kesehatan dan kesejahteraan, energi dan sumber daya material, masyarakat inovatif dan terhubung, ya, bumi, iklim dan lingkungan, ketahanan dan keamanan. Jadi fokus riset ini adalah tujuan kita menjadi yang kita sebut sebagai sustainable nation, ya, menjadi berkelanjutan, kebangsaan yang berkelanjutan seperti itu. Kita juga perlu mengetahui bagaimana kontribusi UI di level nasional. Nah, kita di UI itu pertama kita memiliki suatu potensial ya. Pertama itu kalau saya sebutkan ada 5, yaitu dosen-dosen ya. Jadi kita memiliki staf akademik, dosen pengajar itu kurang lebih adalah 4.000 ya. Kemudian juga kita memiliki mahasiswa ya, mahasiswa tentunya mahasiswa UI ya, itulah mahasiswa yang diseleksi ya masuk perguruan tinggi ya, seperti itu. Jadi artinya kalian mahasiswa adalah merupakan orang-orang pilihan yang masuk ke dalam suatu perguruan tinggi ya. Nah, selain itu UI juga memiliki suatu perpustakaan yang besar ya. Jadi kita juga bisa melihat ya perpustakaan pusat kita sebut juga ya, itu memiliki banyak referensi-referensi, kemudian kita juga bisa melihat download jurnal-jurnal yang berkaitan dengan riset. Kemudian juga kita memiliki laboratorium yang ada di Gedung ILRC ya, Gedung ILRC. Jadi itu yang memiliki berbagai macam alat ya, mulai dari TEM, SEM, ya, kemudian juga alat-alat NMR, kemudian ada alat spektroskopi dan sebagainya ya. Tentunya kita juga sangat bersyukur karena UI ini merupakan universitas yang besar ya, artinya juga memiliki dana, kebijakan yang sangat mendukung dengan adanya percepatan riset dan inovasi di level internasional. Nah, berikut ini adalah data-data hasil dari karya-karya dari Sivitas Akademi di publikasi internasional, yaitu di Scopus. Jadi Scopus itu adalah salah satu portal data publikasi ilmiah yang terbesar di dunia dan menjadi acuan dalam proses pemeringkatan universitas internasional. Nah, jadi bisa melihat ya
perbandingan bagaimana UI di Indonesia menjadi leader ya untuk publikasi-publikasi ilmiah ya. Jadi mulai dari tahun 2020 dan 2021 saya ambil data yang terakhir ya. Jadi UI sudah tahun 2020 sudah mencapai publikasi sebesar 3.586. Nah, kemudian tahun 2021 ini juga proses masih berjalan, jadi UI sudah mencapai 1.878. Jadi kita lihat UI ini sungguh dalam publikasi di Scopus ya, itu sangat berperan sekali. Nah, kemudian bagaimana peran dalam riset-riset dosen, yaitu riset publikasi UI, ada riset dari Kemendikbudristek, yaitu kemudian juga ada riset internasional seperti WCU, World Class University, WCP, World Class Professor, JSPS dari Jepang, dan sebagainya. Kemudian juga banyak beberapa dosen juga mendapatkan grant-grant dari industri ya, sehingga beberapa mahasiswa bisa terlibat di dalam riset-riset dosen sebagai pembantu peneliti atau anggota asisten peneliti. Nah, bagaimana diseminasi hasil riset ya? Jadi diseminasi hasil riset itu banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa seperti misalnya magang di internship industri ya, lomba ilmiah misalnya Olimpiade Sains Nasional, robotik, debat ya. Kemudian jadi pembekalan seminar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, itulah adalah bagaimana ini mencerminkan bahwa di Universitas Indonesia mahasiswa ya itu diberikan porsi atau diberikan khusus untuk melakukan riset dan inovasi. Bagaimana kita menyikapi ya? Jadi bagaimana kita menyikapi ya? Jadi berapa dari hasil Future of Job Report, ya, apa sih yang kita butuhkan, skill-skill apa yang kita butuhkan sebagai mahasiswa nanti di kemudian hari. Nah, itu ada top skill ya di tahun 2020 yaitu ada 10 yaitu misalnya mahasiswa mampu menyelesaikan kompleks problem ya, kemudian dapat berpikir kritis ya, kreativitas ya, kemudian manajemen ya, kemudian dapat bekerja sama dengan yang lain ya, kemampuan dalam emotional atau emotional intelligence ya, gitu ya. Dapat memberikan decision making ya, jadi punya kemampuan untuk menentukan bagaimana ini yang baik, ini bagaimana yang buruk ya, kemudian lebih banyak ke pelayanan, service orientation ya, kemampuan negosiasi dan kognitif ya. Jadi nah itu adalah beberapa yang mungkin kita di dalam kitab kuliah ini kita tidak dapatkan ya. Ini memang kita akan dapatkan saat kita misalnya kita ikut dalam riset dosen, kemudian juga kita ikut kegiatan kreativitas mahasiswa, kemudian kita magang. Ini adalah beberapa skill-skill yang kita dapatkan di kita membangun dari interaksi gitu ya, seperti itu. Nah, ini mungkin ini sebagai penutup ya. Jadi artinya ini saya gambarkan ya. Jadi tentunya tidak ada sukses itu tanpa perjuangan ya. Jadi kalau kita contohkan tentang iceberg illusion ya. Jadi orang melihat sukses itu mungkin hanya bagian atasnya saja ya, tapi di bagian bawahnya ya, bagaimana seseorang itu mencapai sukses itu adalah misalnya dengan persisten ya, kegagalan ya, gitu, kekecewaan gitu ya, seperti itu ya. Kemudian kerja keras ya, tentunya kita harus mempunyai good habit ya, kebiasaan itu. Nah, itulah salah satu kesuksesan itu dapat dicapai gitu ya. Nah, dari penutup ini dari saya, semoga presentasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat dan semoga adik-adik kalian sukses dalam kuliah dan menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Riset dan Pengembangan Universitas Indonesia yang tadi telah berbagi dengan mahasiswa baru Universitas Indonesia. Luar biasa, Reska, tadi kita melihat juga tentang rencana strategis dari Universitas Indonesia. Dan juga Sasti tadi kalau kita juga mendengarkan penjelasan dari Pak Dede gitu ya, bahwa terkait dengan riset ini juga ternyata banyak sekali kontribusi dari para
pendidik kita, para dosen kita, Betul. ataupun juga para sivitas akademik kita dalam melakukan sejumlah riset yang ada di Universitas Indonesia. Mungkin juga bagi teman-teman mahasiswa baru UI sempat familiar juga gitu ya, atau baru familiar dengan istilah-istilah tadi misalnya Pak Dede menyampaikan Scopus gitu ya, Scopus, sebagai Index portal Scopus. publikasi ilmiah gitu. Biasanya Betul. jurnal diposting di sana dan sebagainya. Mudah-mudahan ini juga semakin terbiasa dengan sejumlah bahasa-bahasa ataupun literatur-literatur yang berkaitan dengan perguruan tinggi buat teman-teman mahasiswa baru. Baik, selanjutnya kita akan kembali mengikuti talk show kita. Ya, Kali ini betul. kita akan mendengarkan paparan dari Dr. F. Eriseda, Kepala Departemen Sosiologi. Selamat mengikuti. Ya, selamat datang saudara-saudari mahasiswa baru angkatan 2021 di kampus UI Salemba dan Depok. Nama saya Fransisia Seda, biasa dipanggil Eriseda. Saya adalah dosen tetap jurusan Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik UI. Pada hari ini saya diminta oleh panitia mahasiswa baru, penerimaan mahasiswa baru, untuk men-sharekan dari perspektif ilmu sosial, khususnya sosiologi, mengenai tema besar pada tahun ini, yaitu kita satu karena beda. Dengan tema ini, dengan menekankan pada dua konsep kunci dalam sosiologi, yaitu kita satu karena kita beda, dalam konteks integrasi nasional dan integrasi sosial. Next, slide show-nya Pak. Silakan. Apa yang dimaksud dengan integrasi nasional dan integrasi sosial? Integrasi nasional adalah proses menyatunya semua kelompok dari golongan ke dalam suatu entitas politik nasional sebagai bagian dari negara bangsa yang kita kenal Indonesia ini. Integrasi nasional ini, persatuan ini pada umumnya berkaitan erat dengan nasionalisme. Ada dua jenis nasionalisme yang dikenal dalam sosiologi, yaitu yang namanya nasionalisme berbasis kewarganegaraan tertentu atau civic nationalism, dan nasionalisme berbasis etnisitas tertentu yang dikenal dengan ethnic nationalism. Next. Integrasi nasional ini adalah suatu identitas nasional di dalam konteks negara bangsa. Tetapi kita perlu membedakan namanya negara bangsa itu. Ada yang disebut dengan nasion, ada yang disebut dengan negara atau state. Nation itu adalah identitas nasional yang belum tentu memiliki bentuk negara. Sedangkan negara atau state adalah unit politis dan administratif. Tidak semua nation memiliki state tertentu. Tetapi ada juga di pihak lain state atau negara yang terdiri dari satu atau lebih nation. Next. Bagaimana dengan masa depan nasionalisme? Seorang ahli yang bernama Macron berpendapat bahwa nasionalisme akan tetap bertahan di masa depan karena ideologi nasionalisme, keyakinan bahwa masyarakat perlu menjadi anggota dari suatu negara bangsa atau nation state tertentu masih cukup dominan sampai sekarang ini. Beberapa sosiolog berpendapat bahwa negara bangsa atau nation state dengan nasionalisme akan semakin memudar karena adanya kontestasi antara proses globalisasi dengan resistensi dari berbagai gerakan lokal
terhadap proses globalisasi tersebut. Tetapi perkembangan terkini mengindikasikan bahwa pendapat Macron masih tetap relevan hingga sekarang ini. Karena di dalam konteks perubahan sosial seperti globalisasi yang sangat pesat, nasionalisme akan tetap menjadi representasi, cerminan dari gerakan nasionalis, ketahanan budaya, sumber daya politik, dan sarana identitas sosial. Next slide. Integrasi nasional perlu memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor berikut ini. Proses asimilasi yang pertama, faktor pertama, proses asimilasi berbagai kelompok sosial yang berbeda untuk membentuk dan mengembangkan kohesi sosial. Faktor yang kedua, proses multikulturalisme di mana setiap kelompok etnis, ras, keagamaan yang berbeda diakui oleh negara keberadaan dan perbedaannya sehingga tidak dipaksakan untuk menjadi sama. Faktor yang ketiga, perbedaan antara asimilasi atau multikulturalisme sampai sekarang ini masih menjadi bahan pertimbangan di dalam konteks integrasi nasional. Jadi saudara-saudari sekalian mahasiswa baru angkatan 2021 UI, kalau tema besar tahun ini adalah kita satu karena kita beda, maka dalam konteks integrasi nasional ini dilihat dari perspektif ilmu sosial khususnya sosiologi, penting sekali bahwa integrasi nasional ini perlu selalu mempertimbangkan keberagaman dan perbedaan di antara kita. Sosial itu adalah proses ketika unsur-unsur dalam suatu masyarakat saling berhubungan secara intensif dan harmonis di dalam keseharian hidup dan dalam konteks interaksi di berbagai ranah. Demikian definisi dari seorang guru besar sosiologi FISIP UI, Bapak Profesor Dr. Paulus Wirutomo. Menurut Prof. Paulus Wirutomo, terdapat 3 jenis integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif, integrasi berlandaskan kesepakatan nilai, norma, cita-cita bersama, atau adanya solidaritas. Yang kedua, integrasi fungsional adalah integrasi berlandaskan unsur-unsur yang satu sama lain saling fungsional dan saling tergantung. Adanya ketergantungan fungsional. Yang ketiga, integrasi koersif adalah integrasi yang berlandaskan koersi atau paksaan dari penguasa melalui berbagai institusi sosial. Pertanyaannya berikutnya adalah, apa keterkaitan antara integrasi nasional dengan integrasi sosial? Keterkaitannya adalah dalam arti integrasi sosial itu lebih bersifat sosiologis, sedangkan integrasi nasional lebih bersifat ideologis dan politis. Demikian mengutip pendapat Prof. Paulus Wirutomo. Integrasi nasional yang lebih bersifat ideologis dan politis itu bisa terjadi tanpa adanya integrasi sosial yang kuat. Demikian pula integrasi sosial bisa berkembang tanpa adanya integrasi nasional yang kuat. Adalah hal yang bisa dianggap baik bila integrasi nasional dan integrasi sosial bisa berlangsung secara bersamaan di dalam suatu negara bangsa dan masyarakat pada saat sekarang ini.
tantangan dan sekaligus peluang yang perlu kita antisipasi bersama adalah jika integrasi nasional yang ideologis dan politis ini tidak berjalan secara bersamaan dengan integrasi sosial yang sosiologis ini. Kita sebagai generasi muda masa depan Indonesia, khususnya Anda yang baru bergabung di UI angkatan 2021 ini, bagaimana cara yang tepat dan efektif untuk mempertahankan integrasi nasional dan integrasi sosial secara bersamaan. Kita satu karena beda, itu adalah bagian dari integrasi nasional, politis, ideologis. Bagaimana kita menerjemahkan kita satu karena beda dalam konteks integrasi sosial, solidaritas sosial, integrasi sosial, kohesi sosial, atau bahasa yang lebih sederhana dalam konteks persatuan masyarakat. Kemudian pertanyaan yang kedua yang juga aktual dan relevan, tipe integrasi nasional mana yang dianggap relevan untuk Indonesia sekarang ini? Apakah civic nationalism, ataukah ethnic nationalism, ataukah keduanya secara bersamaan? Pertanyaan yang ketiga, tipe integrasi sosial mana yang dianggap relevan untuk Indonesia sekarang ini? Apakah integrasi normatif berdasarkan norma dan nilai bersama, ataukah integrasi fungsional berdasarkan fungsi dan saling ketergantungan yang ada di dalam masyarakat, ataukah integrasi koersif karena adanya paksaan dari negara, atau ketiga-tiganya integrasi normatif, integrasi fungsional, dan integrasi koersif secara bersamaan. Nah, rangkumannya, poin paling penting bagi kita semua adalah bahwa integrasi nasional dan integrasi sosial hanya bisa bermakna dan berguna bagi kita semua, bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia, bila terdapat rasa solidaritas sosial tanpa paksaan dan tanpa kekerasan. Jadi idealnya cita-cita kita bersama, termasuk Anda semua dan saya, kita warga kampus UI ini, adalah bahwa integrasi nasional dan integrasi sosial bisa berlangsung bersamaan tanpa paksaan dan tanpa kekerasan. Karena adanya kesadaran nasionalisme bersama dan kesadaran adanya solidaritas sosial, kohesi sosial, integrasi sosial dalam masyarakat. Jadi integrasi nasional dan integrasi sosial itu berjalan seiring bersamaan. Kita satu karena beda, menjadi satunya itu bukan karena paksaan atau kekerasan. Dan saya yakin bahwa kampus kita ini, kampus Universitas Indonesia, Anda sebagai anggota baru dan kita semua yang sudah lama bergabung, mempunyai cita-cita yang sama. Kita satu karena beda, tetapi kita bersatu karena tanpa paksaan dan tanpa kekerasan. Dan dalam konteks itu, UI sebagai perguruan tinggi negeri
yang salah satu terbaik di Indonesia ini bisa menyumbangkan banyak hal dalam konteks Tridharma perguruan tinggi. Baik dalam konteks penelitian dan penerbitan, dalam konteks pengajaran dan proses pembelajaran, dan dalam konteks pengabdian masyarakat. Kampus UI mempunyai banyak, dan saya yakin bahwa Anda semua